Konsep dosa dalam teologi Paulus. Setiap hari banyak sekali orang melakukan hal-hal yang sering sekali melanggar aturan-aturan, baik berupa aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan atau hukum maupun aturan bahkan firman Tuhan. Hal ini tidak lepas dari peran free will atau sering disebut dengan kehendak bebas yang ada dalam diri setiap manusia. Pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan itulah yang sering disebut dengan dosa. Seharusnya sebagai orang yang percaya, dengan kata lain orang yang sudah memiliki pemahaman akan firman Allah, bahkan yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan hidupnya berdosa. Namun faktanya tidak sedikit orang percaya yang melakukan hal-hal yang berdosa, bahkan meningkat dari sisi kuantitas. Nah, definisi dosa. Dosa adalah pemberontakan atau ketidaktaatan manusia terhadap hukum maupun perintah dan kehendak Allah dalam hidupnya. Dosa selalu bertentangan atau kontradiksi dengan kekudusan dan kebenaran Allah, sehingga seharusnya dosa dianggap sebagai sesuatu yang serius dan harus dihindari, khususnya oleh orang-orang percaya. Nah, konsep dosa dalam teologi Paulus. Dalam hal ini Paulus memakai kata daging untuk menggambarkan dosa sebagai modus universal dari keadaan manusia. Akan tetapi di satu pihak Paulus memakai kata daging untuk menyebut manusia dalam kelemahan kebergantungannya dengan Allah. Dalam surat-surat Paulus, yaitu dalam Roma 7 ayat 5, Galatia 5 ayat 19, Efesus 2 ayat 3 dikatakan bahwa daging itu identik dengan dosa. Nah, apa yang menjadi bentuk-bentuk dosa? Beberapa bentuk penggolongan dosa menurut Paulus. Yang pertama adalah dosa warisan. Menurut Charles, dosa warisan ini artinya sebagai bawaan manusia sejak lahir. Dalam Efesus 2 ayat 3 seperti pikiran tercela dan bejat serta pengertiannya yang buta. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dan Roma 1 ayat 8. Selanjutnya kehidupannya terpisah dengan Allah dalam Efesus 4 ayat 18. Emosi yang terkontaminasi, tercela dan keinginan diperbudak dosa dan yang selalu bertentangan dengan Allah. Nah, dosa yang kedua adalah dosa pertalian. Charles mengatakan bahwa dosa pertalian memiliki arti pertautan, pengaitan atau pelimpahan terhadap seseorang. Paulus mengatakan bahwa dosa-dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran khusus terhadap suatu peristiwa resmi apabila hukum Taurat tidak ada. Dalam Roma 5 ayat 13. Nah, contohnya seperti dosa Abraham dan Daud dalam pasal 4. Kebenaran Abraham diperhitungkan karena iman, dan sebagaimana Daud juga menyadari dan mengakui dosa-dosanya dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Nah, dosa-dosa manusia tidak lagi diperhitungkan melalui kematian Kristus. Nah, dosa yang ketiga adalah dosa pribadi. Dosa ini merupakan tindakan yang dilakukan secara pribadi dalam Roma 3 ayat 9 sampai yang ke-18. Nah, Paulus menjelaskan akan penghukuman atas semua orang yang dikarenakan oleh dosanya sendiri. Contohnya dosa pribadi seperti ketamakan, perbuatan asusila, penyembahan berhala, seperti dalam 2 Korintus 10 ayat 5, Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Dan Matius 5 ayat 27 sampai yang ke-28. Nah, dampak dosa menurut Paulus. Yang pertama adalah kematian, yaitu terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Kematian adalah ganjaran dari seluruh perbuatan kita. Hal ini dijelaskan dalam 3 dimensi mengenai kematian yang dimaksud, yaitu kematian fisik, yaitu terpisahnya antara tubuh dengan jiwa. Kematian rohani, yakni keterpisahan seseorang dengan Allah akibatnya tidak mampu menikmati kehadiran Allah, serta ketidakmampuan mengenal Allah. Dan terakhir adalah kematian kekal, yaitu seluruh puncak kegenapan kematian rohani
Dengan kata lain, terpisah secara kekal jiwa manusia tersebut dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 dan Ibrani 10 ayat 31. Nah, yang kedua, manusia menjadi seteru Allah. Tertulis dalam Roma 5 ayat 10, Efesus 2 ayat 12. Ini berarti ketiadaan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan yang ketiga, kebejatan, artinya ketidakadaan kebenaran dan kasih sayang yang kudus kepada Allah. Memiliki sifat yang cenderung terkontaminasi melakukan kejahatan. Dalam Roma 8 ayat 7, 2 Timotius 3 ayat 2 sampai yang keempat. Yang keempat adalah murka Allah. Dosa ini menimbulkan murka Allah yang menggambarkan hukuman yang berakibat penderitaan dan kesesakan dan mendatangkan sanksi. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-10. Nah, yang kelima, kerusakan manusia. Keberadaan dosa secara universal mencakup segala hal dalam batin dan lahiriah manusia. Nah, dalam penjelasan Paulus mengenai manusia batinia, ia tidak menyebutkan adanya perbedaan jiwa dan roh. Jiwa juga merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tunduk pada kematian, dan kerusakan yang memiliki arti sinonim dengan roh atau pneuma yang merujuk kepada manusia dalam eksistensi natural, tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-13. Nah, penyelesaian dosa. Jalan keluar yang Paulus sampaikan adalah tidak lain dari salib Kristus atau kematian Yesus. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25 dan Roma 5 ayat 6, Roma 6 ayat 10 dan Roma 23. Artinya hanya melalui kematian Kristuslah kita dipisahkan dari kuasa dosa asal kita diperdamaikan kembali dengan Allah melalui kematian Kristus. Dalam Roma 3 ayat 25, Kolose 1 ayat 20. Nah, sifat lama dan hidup lama kita turut tersalib dalam kematian Kristus. Karena melalui kematiannya, manusia yang berdosa akan memperoleh pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Jadi jika tidak ada jalan lain dan tidak ada jalan lain dalam memenuhi tuntutan Allah selain dari kematian Kristus sebagai korban yang sempurna, tidak seperti apa yang manusia persembahkan. Nah, apa yang menjadi solusi atas dosa menurut Paulus? Yang pertama, Yesus Kristus sebagai jawaban, yaitu melalui kematiannya sebagai penebusan dosa. Pembenaran oleh iman, bukan oleh hukum. Nah, yang kedua, peran Roh Kudus dalam mengalahkan dosa dalam Roma 8 ayat 1 sampai yang ke-17. Nah, yang ketiga, hidup dalam kemenangan atas dosa. Nah, baptisan sebagai simbol mati dan bangkit bersama Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Hidup dalam kasih karunia, bukan di bawah hukum. Dalam Roma 6 ayat 14. Nah, implikasi praktis bagi orang percaya yaitu mengenali dosa dan segera bertobat. Selanjutnya, mengandalkan kasih karunia, bukan usaha sendiri. Hiduplah dalam roh, bukan dalam daging. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-25. Dan lakukan misi penginjilan dengan mengabarkan kabar baik tentang keselamatan bagi semua orang. Nah, yang menjadi kesimpulannya bagi kita, dosa selalu bertentangan atau kontradiksi dengan kekudusan dan kebenaran Allah, sehingga seharusnya dosa dianggap sebagai sesuatu yang serius dan harus dihindari, khususnya orang-orang percaya. Dalam Roma 3 ayat 23 jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari sini kita melihat bahwa tidak akan ada pemulihan terjadi jikalau seseorang tidak memulihkan kembali hubungannya yang telah rusak dengan Allah. Oleh karena itu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih. Shalom.